Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya di perkuliahan analisis kompleks. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang minggu kemarin belum selesai ya, Iya, yaitu Bu. terkait mengenai kontinuitas fungsi kompleks. Di minggu kemarin kan kalian sudah belajar mengenai limit fungsi kompleks ya. Membuktikan limit itu ada, juga menghitung limitnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kontinuitas fungsi kompleks. Jadi hampir mirip seperti kontinuitas fungsi bilangan real ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi bilangan real ya, di kalkulus kan kalian sudah pernah belajar bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu di titik tertentu jika nilai limitnya ada di titik tersebut dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, di sini juga untuk fungsi kompleks ini tidak jauh berbeda. Hanya bedanya kita berbicara fungsinya fungsi dari himpunan bilangan kompleks. Nah, kita lihat di sini ada satu teorema. Misalkan bahwa kita punya fungsi f yang merupakan fungsi bilangan kompleks, jadi di sini bergantung pada bilangan kompleks Z, ya, yang dinyatakan dalam bentuk UXY ditambah IVXY. Jadi dalam bentuk U tambah IV. Jadi bagian realnya adalah UXY dan bagian hayalnya VXY. Nah, yang kedua, FZ ini terdefinisi pada setiap titik di daerah R, ya. Lalu Z0 sama dengan A plus IB adalah suatu titik di dalam R. Maka FZ dikatakan kontinu di Z0 jika dan hanya jika UXY dan VXY-nya kontinu di A, B. Ya, jadi R ini adalah daerah yang merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan kompleks. Jadi R di sini bukan R himpunan bilangan real ya, tapi R di sini adalah himpunan bagian dari bilangan kompleks. Nah, jadi untuk mengatakan FZ kontinu di Z0 itu harus ada 3 syarat ya. Yang pertama, FZ-nya ini bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini ya, U tambah IV, lalu FZ-nya ini terdefinisi pada setiap titik di R, dan Z0 sama dengan A plus IB ini adalah titik di dalam R. Ya, maka FZ dikatakan kontinu di Z0 jika dan hanya jika UXY dan VXY-nya kontinu di A, B. Jadi dengan kata lain, UXY-nya kontinu di titik Z0, VXY-nya juga kontinu di titik Z0, di mana Z0 ini bisa kita nyatakan sebagai pasangan berurutan A, B dengan A dan B-nya adalah bilangan real. Lalu ada teorema lagi, andaikan FZ dan GZ kontinu di Z0, maka tiap-tiap fungsi FZ ditambah GZ, FZ dikurang GZ, FZ dikali GZ, FZ dibagi GZ, tentunya untuk GZ tidak sama dengan 0 ketika Z-nya itu Z0, dan FGZ ketika F kontinu di GZ0 ini pasti kontinu pada Z0. Ya. Jadi kalau kita lihat apa sih definisi dari kekontinuan fungsi kompleks. Jadi definisi untuk fungsi FZ ya, kalau kita punya fungsi FZ yang terdefinisi pada himpunan D di bidang datar, di mana bidang datar ini adalah himpunan bagian dari bilangan kompleks, dan Z0 merupakan titik di bagian dalam, yaitu di bagian interiornya, kita sebut D bintang, maka FZ dikatakan kontinu di Z0 jika ini limit FZ ketika Z mendekati Z0 itu sama dengan FZ0. Jadi definisi kontinu di fungsi bilangan kompleks itu sama seperti definisi kontinu di fungsi bilangan real. Ya, artinya F ini kontinu di Z0 ketika memenuhi 3 kondisi. Pertama, FZ0-nya terdefinisi pada D ya, pada himpunan D atau himpunan daerah terdefinisinya F. Lalu limit FZ ketika Z mendekati Z0-nya ini ada, berarti ketika kita cari lintasan apapun yang dia melalui titik Z0, ternyata menghasilkan nilai limit yang sama ya. Lalu yang ketiga, limit FZ ketika Z mendekati Z0 haruslah sama dengan nilai fungsi F ketika Z-nya sama dengan Z0.
Ya, yang harus diingat, jadi jika suatu fungsi kontinu pada setiap titik di daerah R, di mana R ini adalah himpunan bagian dari bilangan kompleks, maka fungsi tersebut dikatakan kontinu pada R. Ya, jadi ingat definisi dari kontinu. Kita akan lihat contohnya. Ya, tentukan kekontinuan fungsi yang diberikan pada titik yang ditunjuk. Nah, contohnya ini yang nomor 1. Yang nomor 1 ini diberikan fungsi fz. Fz-nya adalah iz kuadrat ditambah 2z dikurang i pada z0-nya yaitu 2 tambah i. Ya, jadi di sini kita katakan ini sama dengan z0-nya. Nah, sekarang tentukan kekontinuannya. Berarti yang pertama yang harus kita lihat, apa sih daerah yang membuat F ini terdefinisi? Berarti apa sih daerah asalnya? Daerah asal dari F ini apa sih? Nah, kalau kita lihat Fz ini kan bentuknya IZ kuadrat ditambah 2Z dikurang I ya. Jadi untuk nilai Z berapapun, untuk bilangan kompleks Z berapapun, nilai Fz ini pasti ada. Ya, jadi dengan kata lain, daerah asalnya adalah seluruh bilangan kompleks. Ya. Lalu sekarang kita lihat, apakah Z0 ini ada di dalam daerah asal? Z0 tadi yang kita nyatakan dengan 2 plus I, ini kan bilangan kompleks ya, maka dia ada di dalam daerah asal ya. Lalu yang kedua, sekarang kita lihat apakah limitnya ada. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, untuk limit ya, untuk limit Fz ketika Z mendekati Z0-nya ini ada atau tidak. Nah, caranya kita lihat nih, Fz-nya ini bentuknya apa? Nih, Fz-nya ini kan bentuknya IZ kuadrat ditambah 2Z dikurang I. Ini kan ada bentuk polinomial dari bilangan kompleks Z kuadrat ya. Jadi orde 2. Dan kalau kita cari ini, ketika kita dekati, anggap saja kita dekati Z0 dari sudut berapapun, ini pasti akan menghasilkan nilai Fz yang sama. Ya, jadi kalian bisa cek bahwa limit Fz ketika Z mendekati Z0 yaitu Z0 kita kan 2 tambah I dan Fz kita adalah IZ kuadrat ditambah 2Z dikurang I karena dia bentuknya polinomial, ini bisa kita langsung substitusikan, yaitu I dikalikan dengan Z0-nya ya, lalu ditambah 2Z0 gitu kan, lalu dikurangi dengan I. Dengan Z0 kita apa? Z0 kita adalah 2 tambah I, berarti I dikali 2 tambah I kuadrat ditambah 2 dikali 2 tambah I dikurangi I ya, sehingga diperoleh hasilnya apa ini? I dikali apa? 2 tambah I dikuadratkan. Berarti kan 2 kurang 1, 1 ya. Lalu 2 kali 2, 4 tambah I berarti, berarti hasilnya adalah 1 ditambah 4 I. Ya, ditambah 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali I, 2I dikurang I. Sehingga diperoleh hasilnya ini jadi I ditambah, jadi dikurang ya, I kali I kan negatif 1 dikurang 4, ditambah 4, 2I kurang I kan hasilnya I. Jadi hasilnya adalah 2I. Ya. Lalu setelah itu, kita lihat, kalau dibandingkan dengan FZ0 gimana? Ya, FZ0 kan berarti I dikali 2 tambah I dikali Z0 kuadrat gitu ya. I dikali Z0 kuadrat ditambah 2Z0 dikurangi I. Ya, diperoleh 2 kali 2 tambah I kuadrat
ditambah 2 kali 2 tambah I dikurang I. Ya, ternyata hasilnya ini akan sama dengan 2I. Berarti dia akan sama dengan limit F, Z, FZ, aduh. Sorry ya. Ya, hasilnya sama dengan limit FZ ketika Z mendekati Z0. Ya, jadi dengan kata lain apa nih? Karena dia memenuhi syarat 1, 2, 3 ya. Dari sini sebenarnya kalian bisa tahu karena Z0 ada di DF, bisa kalian hitung dulu FZ0-nya di awal. Ya, dengan cara serupa diperoleh nanti FZ0-nya adalah 2I. Ya. Nah, karena dia memenuhi 1, 2, 3 artinya apa? Artinya ya FZ sama dengan IZ kuadrat ditambah 2Z dikurang I, dia continue di atau pada Z0 sama dengan 2 plus. Gitu ya. Jadi kalian periksa dulu yang pertama, apakah F-nya terdefinisi di Z0, dengan kata lain apakah Z0-nya ada di daerah asal F gitu ya. Lalu yang kedua, kalian cari apakah limit ketika Z mendekati Z0 pada fungsi F itu ada. Nah, lalu yang ketiga, sama tidak nilai limit dengan nilai fungsinya di Z0. Nah, jika terpenuhi, maka kita katakan dia continue di titik yang diberikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Enggak, Bu, belum. Belum. Oke, nah sekarang kita coba nanti yang nomor 2 latihan ya. Kita coba yang nomor 3 bareng-bareng dulu. Yang nomor 2-nya nanti kerjain sendiri. Kita lihat untuk yang nomor 3. Mana ya penghapusnya ya? Terus Erasure. pensil eraser. Oke, wah lama ini. Ya, atau gini aja lah. Cara yang lebih cepatnya. Kita mau bahas ini ya. Oke, nah sekarang kita coba yang nomor 3. Ya, sekarang kita mau memeriksa kekontinuan dari ini. Dari FZ sama dengan I tambah RZ, apa RZ? RZ apa RZ? Ayo, RZ apa RZ? Apa RZ? Halo, halo. Len, apa RZ, Len? Lupa, Bu. Lupa. Ayo. Thalia, apa RZ, Thalia? R dalam kurung Z artinya apa? Thalia kemana ye? Ada. Aduh. Eka. Ada Eka sih? Ada mana ya? Mana nih Eka? Kak? RZ apa Kak?
Wah, nggak nyaut juga ini. Kenapa ini? Pada nggak nyaut gini? Jangan-jangan ini teh hadirnya banyak, tapi yang on-nya cuman Wid. Apa Wid? RZ Wid? Lupa, Bu. Lupa. Aduh. Astagfirullahalazim. Bilangan nyatanya nggak, Bu? Apa? Bilangan nyata Bilangan nyata apa? dari bilangan kompleks. Lupa, Bu. Suprianto? Bagian nyata dari Z. Iya, bagian nyata Nah, dari- bagian nyata dari Z. Kalau IZ itu adalah apa Nandi? IZ? Hayal. Lupa Bu, lupa wae. IZ apa? Bagian hayal. Hayal. Ayal. Bagian hayal. Aduh, Z. itu tuh pertemuan kedua kita bahas, masa sudah dilupakan? Aduh, mentang-mentang lagi puasa ya, Bu, kami itu memurnikan hati dan pikiran sampai-sampai materi-materi yang sudah itu saking bersihnya hilang dari kepala kami dan hati kami. Aduh, jangan gitu dong, ya. Jadi kalau Z sama dengan X plus Y, siapa RZ-nya? X. X, siapa IZ-nya? Y. Y, ya. Jadi, nah sekarang kita mau menentukan apakah si F ini kontinu tidak ketika Z0-nya itu I, ya. Jadi Z0 di sini adalah I. Sama seperti tadi. Yang pertama kita periksa dulu, apa sih daerah asal dari F? Kalau kalian lihat daerah asalnya berbentuk apa ini? Bilangan real. Pembagian. Pembagian. Ada yang menjadi pembilang, ada yang menjadi penyebut. Apa syarat pembagian supaya terdefinisi? Z tidak sama dengan 0. Yang di bawah penyebutnya tidak boleh dengan nol. sama dengan 0. Berarti daerah asalnya ini adalah seluruh bilangan Z kecuali ketika modulus Z-nya sama dengan 0. Kapan modulus Z-nya sama dengan 0? Kapan suatu bilangan kompleks modulusnya sama dengan 0? Modulus itu apa sih? Modulus Z itu apa sih? Kalau Z sama dengan X plus Y, modulus Z itu apa? Akar dari? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Iya, nah sekarang kapan supaya nilainya ini 0, berarti X-nya harus apa, Y-nya harus apa? X 0, Y 0, Ibu. Iya, berarti ketika, ini tidak boleh ya, semua bilangan Z kecuali ketika modulusnya sama dengan 0. Berarti semua bilangan Z yang modulusnya tidak 0. Berarti ketika Z-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini adalah seluruh bilangan kompleks kecuali 0. Ya. Nah, 0 itu artinya kan 0 ditambah I kali 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, sekarang karena kita sudah tahu ini daerah asalnya, sekarang kita punya Z0 kita kan I. Z0 kita adalah I. I ini anggota daerah asal bukan? I ada di sini tidak? Apakah modulus I tidak sama dengan 0? Berapa modulus I? Coba kalian cari modulus Z0, berarti kan modulus I. Berapa modulus I? Di sini X-nya berapa, Y-nya berapa di modulus I? X-nya berapa, Y-nya berapa? Kalau kita bentuk ke dalam X tambah Y. Satu-satunya, Bu. 1. X-nya 0. X-nya 0. Y-nya? Ya kan ini artinya 0 ditambah I kali 1 kan? Berarti X-nya 0. Y-nya? 1. 1. 0 kuadrat tambah 1 kuadrat berapa? 1. Akar 1 berapa? 1. Satu. Berarti Satu, Bu. modulusnya 1 sama dengan 0 tidak?
Tidak. 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 Artinya apa? Tidak. Artinya apa kalau modulus Z0 itu tidak sama dengan 0? Berarti dia memenuhi ini ya. Memenuhi daerah asal. Artinya Z0-nya anggota dari daerah asal. Sehingga kita bisa mencari nilai FZ0-nya. Berapa nilai FZ0-nya? Berarti I gitu kan? Ditambah bagian real dari Z0 dibagi dengan modulus Z0. Berarti I ditambah, coba bagian real dari Z0, berarti berapa bagian realnya? Siapa bagian real tadi? X ya? Berapa bagian realnya? 0. 0. Bagi modulus Z0-nya berapa? 1. 1. I tambah 0 bagi 1, berapa? I. I per Oke. 1. I, Bu. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa dia memenuhi syarat ke-1. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, periksa apakah limitnya ada atau tidak. Gitu ya. Jadi kita cek apakah limit Fz ketika Z mendekati Z0 ini ada atau tidak. Ingat, kalau bentuknya seperti ini, ya kira-kira ada apa enggak menurut kalian? Fz0-nya. Limitnya. Limitnya ada tidak? Kan kalau tadi yang bentuknya polinomial gampang ya. Cari limitnya ya tinggal substitusiin aja ketemu kan. Tapi kalau yang pembagian gini apakah ada atau tidak kira-kira limitnya? Kapan dikatakan limit itu ada? Kalau semua lintasan yang melaluinya menghasilkan nilai limit yang sama kan? Nah, kuncinya sekarang kalian punya bentuk fungsinya kan pembagian. Kalau kalian cari limitnya, nah, limit D yang membuat si daerah ini tadi tidak terdefinisi, contohnya di sini ya. Ini kan dia tidak terdefinisi di 0 ya, si F ini. Nah, untuk mencari limit ketika Z-nya mendekati Z0 sama dengan 0, tentu kalian harus buat banyak lintasan. Karena bisa jadi kemungkinan lintasan berbeda menghasilkan limit yang berbeda. Tapi, karena tadi si Z0-nya adalah I, dan ternyata dia ada di daerah asalnya, ya, ada di daerah asal F-nya, dan dia sangat, ini bisa kita katakan jauh dari 0 ya. Jauh dari 0, kan ada jarak 1. Jadi kalau dibayangkan ini gambarnya seperti ini. Ini adalah sumbu nyata. Lalu kita punya ini adalah sumbu nyata dan ini adalah sumbu hayalnya. Jadi kita punya daerah asalnya itu. Nah, daerah asal itu kira-kira seperti ini. Jadi, semua daerah di sini itu memenuhi. Duduk. Semua daerah di sini itu memenuhi, kecuali di ini, kecuali di 0. Ya, jadi daerah asalnya itu semuanya ini, kecuali di sini nih. Kecuali di 0. Nah, sekarang kita mau mencari limit tadi, limit Fz ketika Z. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ya, ini 0. Lalu kita mau mencari limit Z mendekati Z0 ketika Z0-nya adalah I. Itu di sini kan? X-nya 0, Y-nya 1. Kita mau mencari limit ini, di sini. Ya, tentunya semua garis yang ada di sini
Nih. Kalian cek ya. Nanti pasti akan menghasilkan nilai limit yang sama. Ya, cara menghitungnya gimana untuk limit ini? Nah, tinggal kalian substitusikan saja. Jadi, limit fz ketika z mendekati z0, ini kan artinya limit z mendekati i, fz tadi apa? I kali z0 ya. Berarti, kok i kali z0? Tadi apa fz-nya, maaf? I tambah rz, berarti I tambah rz kita adalah, saya tulis dulu, I tambah rz dibagi modulus z. Loh, nggak ada. Oh, telat. Nah, berarti ini sama dengan limit z mendekati I, ini tinggal langsung substitusikan saja. Jadi I tambah bagian real dari I dibagi dengan modulus. Nah, hasilnya sama dengan I tambah 0 bagi 1. Atau hasilnya sama dengan I. Nah, sekarang kita tahu limitnya ada. Tinggal bandingkan bagaimana dengan limit Z mendekati Z0 Fz ini dengan Fz0. Karena tadi kita tahu ini hasilnya adalah I, dan Fz0 juga sama dengan I, artinya limit Z mendekati Z0 pada Fz ini sama dengan Fz0. Ya. Jadi simpulannya apa? F continue, F-nya yang mana? Fz sama dengan I tambah Rz dibagi dengan modulus Z ya. Ini dia continue pada I. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba satu soal lagi. Ini untuk yang nomor 4. Ya. Kita coba untuk yang nomor 4. Ya, ini hampir mirip caranya seperti tadi, tapi di sini yang berbeda apa? Yang berbeda diberikan fungsinya ini berbentuk apa? Berbentuk fungsi sepotong-sepotong. Ya. Artinya apa sih bentuk fungsi ini tuh? Kalau diberikan nih Fz sama dengan I tambah Rz bagi modulus Z ketika Z tidak 0 dan 0 ketika Z sama dengan 0. Sekarang kita mau menentukan kekontinuannya di Z sama dengan 0. Ya. Oh, ini lupa ya diberikan di mana sih ini titiknya ditunjuknya. Ini di Z sama dengan 0. Jadi yang ditanyakan adalah kekontinuannya di Z sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih yang pertama. Tadi kita punya fungsi sepotong-sepotongnya kan ini. Apa daerah asalnya? Kan daerah asal F-nya kan tinggal lihat ini ya. Oh, ini Fz-nya adalah I plus Rz dibagi modulus Z ketika Z tidak sama dengan 0. Berarti daerah asalnya adalah Z, di mana Z tidak sama dengan 0, gitu kan? Digabung dengan apa? Digabung dengan yang ini. Digabung yaitu ketika Z sama dengan 0. Ya, berarti apa simpulannya? Seluruh Z kan? Jadi seluruh bilangan kompleks. Berarti sekarang kita tahu bahwa si F ini dia terdefinisi di Z0. Ya.
Nah, dengan kata lain, ya pasti si Z0 ini ada pada DE, dan kita bisa mencari FZ0-nya atau F0 kita. Yang mana F0-nya? Berarti masuk ke yang ini ya, yaitu Z-nya 0. Itu hasilnya sama dengan 0. Sekarang, bagaimana cara mencari limitnya? Limit FZ ketika Z mendekati Z0. Nah, kalau Z-nya mendekati Z0, berarti yang dipakai yang mana fungsinya? Yang atas apa yang bawah? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kalau mau mencari limit, fungsinya yang mana yang dicari? Neng? Kalau mau nyari limit FZ ketika Z mendekati Z0, Z0 kita adalah 0, pakainya yang mana fungsinya? Neng? Ya Bu, yang limit FZ. Yang mana? Yang atas apa yang bawah fungsinya yang kita ambil? Yang atas, Bu. Yang atas, betul sekali. Karena dia berada di kiri dan di kanannya, kalau di bilangan real ya. Tapi kalau di bilangan kompleks, berarti kan kita berbicara 2 dimensi nih. Ini Z0 kita. Berarti kita akan mencari lintasan yang melalui apa? Ya, melalui 0. Melalui 0, bisa bentuk lintasannya apa? Ya, bisa... Duh, kok jadi... Ya, bisa ketika kita pilih Y-nya 0, atau X-nya 0, atau Y sama dengan X, Y sama dengan min X, Y sama dengan 2X, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, aduh, nggak enak ya di sini gambarnya, saya pindahin ya ke bawah ya. Nah, ya, kan kita mau mencari ini ada atau tidak nih. Nah, sekarang kalau kita buat lintasan nih, yang melalui tadi, yang melalui 0, itu kan banyak kemungkinannya. Kita bisa pilih lintasannya apa? Bisa pilih lintasannya yaitu sumbu X, gitu kan. Kalau kita pilih lintasannya sumbu X, berarti, nah, kita pilih lintasannya yaitu Y sama dengan 0. Tapi kita juga bisa pilih lintasannya yang ini, yaitu sumbu Y, yaitu ketika X-nya 0. Bisa juga kita pilih lintasannya ini, ya, Y sama dengan min X. Bisa juga kita pilih lintasannya ini. Semua ini kan melalui titik 0 ya. Sekarang kita cek apakah ada dua lintasan yang menghasilkan limit yang berbeda nih, kalau kita punya fungsi dari yang bentuknya tadi. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini kita tahu ini adalah garis Y sama dengan 0. Yang ini garis Y sama dengan X, yang ini garis X sama dengan 0, dan yang ini garis Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang kita cek nih, apakah ada dua lintasan yang menghasilkan limit yang berbeda tidak dari ini? Cara yang paling gampang, ya, cara yang paling gampang coba kalian pilih lintasannya itu yang pertama, pilih lintasannya ini, Y sama dengan 0, ya. Lalu yang kedua, coba pilih lintasannya yang Y sama dengan X. Apakah menghasilkan limit yang sama atau tidak? Sekarang kita pilih lintasan Y sama dengan X. Maka ketika kita cari limit Z mendekati Z0 FZ, ya, untuk tadi FZ-nya kita adalah I ditambah RZ dibagi modulus Z. Ya, saat Z mendekati Z0-nya adalah 0, berarti ini kan sama dengan limit, kalau kita bentuk dalam pasangan terurut, jadinya A, B gitu kan, menuju 0,0, I ditambah RZ kita adalah X, dibagi dengan modulus Z kita adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau lintasannya Y sama dengan X, berarti kan
si variabel y-nya kita ubah menjadi x. Maka ini menjadi limit, oh sorry, kok ini AB ya, tapi harusnya x-y ya. Limit x menuju 0, i ditambah x dibagi akar, kita ganti y-nya menjadi x, menjadi 2x kuadrat ya. Nah, ketika x-nya 0, ini terdefinisi tidak? Ada tidak nih? Coba kalian cek. Ada tidak ini? Ketika x-nya mendekati 0, limit ini ada atau tidak? Bicaranya sekarang limit bilangan real. Karena di sini hanya muat variabel x saja, di mana x-nya adalah bilangan real. Ya. Nah, jelas di sini limit x mendekati 0 dari fungsi ini, Bu, lihat. Kalian kan bisa gunakan konsep ini loh. Di atas muncul x pangkat 1, di bawah muncul x pangkat 1, gitu kan? X-nya mendekati 0. Nah, ini kalau kita nyatakan, ini kan sebenarnya sama dengan limit x mendekati 0 dari i ditambah x per, nah akar dari x kuadrat kan ingat dia sama dengan mutlak x ya. Jadi mutlak x dikali akar 2. Nah untuk x mendekati 0, 0 dari kiri dan 0 dari kanan itu kan menghasilkan nilai mutlak yang berbeda. Karena mutlak x ini akan bernilai sama dengan x ketika x-nya dia itu lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif x ketika x-nya ini kurang dari 0. Berarti kalau kita cari untuk yang ini, limit kirinya x mendekati 0 dari kirinya menjadi i tambah x per mutlak x-nya menjadi negatif x akar 2, gitu ya. Tapi kalau kita cari limit x mendekati 0 dari kanannya, i plus x per x akar 2. Ya, dan ini kan hasilnya sama dengan yang ini i ditambah limit i per salah ya, limit i per negatif x akar 2 hasilnya apa? Ada yang bisa jawab? Kalian ya. Nah sekarang di sini sebenarnya kalian bisa gunakan aturan L'Hopital ya. Nah untuk yang ini hasilnya apa nih? Untuk limit ini. Berarti ini kan limit x mendekati 0 min. Ini kalau kita gunakan aturan L'Hopital. Nggak perlu ya. Nggak perlu pakai aturan L'Hopital ya. Karena kan di sini bentuknya bukan 0 per 0, tapi i per 0 ya. Dan 0-nya di sini 0 yang negatif, berarti ini menuju ke negatif tahingga, gitu kan. Sedangkan yang ini, nah ini kan i per 0, tapi 0-nya positif, hasilnya positif tahingga. Berarti kan ini hasilnya tidak sama nih. Karena tidak sama, berarti apa? Limit x mendekati 0 dari i plus x per mutlak x akar 2 ini tidak ada. Nah, ternyata ada satu lintasan yang mengakibatkan limitnya aja tidak ada. Berarti perlu dicari nggak untuk yang lain-lainnya, lintasan lainnya? Ya, nggak perlu. Berarti dengan kata lain di sini kita sudah bisa simpulkan bahwa limit fz ya, ketika z mendekati z0 ya, untuk fz-nya ya tadi limit z mendekati 0 i plus rz per modulus Z, ini hasilnya tidak ada. Nah, berarti ada syarat kekontinuan yang tidak terpenuhi. Sehingga bisa kita simpulkan apa? Kita simpulkan bahwa Fz sama dengan yang tadi ya, yaitu I plus Rz per modulus Z ketika Z tidak sama dengan 0, dan 0 ketika Z sama dengan 0, ini dia tidak kontinu pada Z0 sama dengan 0. Gitu. Ya. Silakan kalau yang bingung boleh bertanya. Jika belum bingung, ya berarti belum bertanya, boleh menyusul pertanyaannya. Nah, supaya kalian tahu bingungnya di mana, nah sekarang kerjakan dulu soal latihan 6 tadi untuk nomor 2 dan nomor 5. Ya. Ini yang di Paint ini akan saya share langsung ke WA ya.
jawaban yang tadi supaya kalian bisa lihat gambaran tadi waktu kita menyelesaikan ini gimana. Nah, saya rapikan dulu ya, takutnya nanti ini nggak kebaca nih. Ya, jadi tolong sekarang kerjakan dulu yang ini. Nomor 2 dan nomor 5. Nah, nomor 5 di mana Bu ini Z0-nya? Z0-nya ini di 0 juga. Ya. Jadi yang ini pada Z0-nya sama dengan 0, ini juga sama pada Z0-nya sama dengan 0. Ya. Coba kerjakan dulu, terus nanti kita lihat jawaban kalian pukul berapa ya? 30 menit cukup nggak? Ngerjain ini. 10.45 ya. Kita lanjut lagi ya. Mohon Bu. Ya, udah dicatat soalnya, bukannya udah saya share ya slide ini ya? Sudah minggu Udah, kemarin. ya. Jadi tolong dikerjakan ini. Nomor 2 dan nomor 5. Cukuplah 30 menit ya. Kita mulai lagi 10.45 ya. Untuk lihat jawabannya. Oke? Dan nanti tolong di-upload ke GC jawaban kaliannya. Ya. Jadi sesi ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.